Penunjukan John Hartman sebagai nahkoda baru Timnas Indonesia membawa angin segar bagi perkembangan sepak bola tanah air. Meski demikian, terdapat kepastian bahwa sosok Nova Arianto tidak akan terlibat dalam staf kepelatihan pelatih asal Inggris tersebut. PSSI secara resmi telah mengumumkan kedatangan John Hartman sebagai pelatih utama sejak hari Sabtu tanggal 3 Januari 2026. Langkah ini diambil federasi untuk meningkatkan level kompetisi internasional yang akan dihadapi oleh tim nasional senior nantinya. Keputusan mengenai absennya Nova Arianto didasari oleh peran krusial yang saat ini ia pegang secara mandiri. Nova Arianto kini diberikan mandat penuh untuk memimpin perjalanan prestasi Timnas Indonesia kategori usia di bawah 20 tahun. Federasi menilai beban kerja sebagai pelatih kepala sudah sangat menyita waktu serta konsentrasi mantan pemain Persib tersebut. Agenda internasional yang sangat padat bagi skuad U20 menjadi alasan utama mengapa ia harus menetap di posisinya. Keputusan ini juga bertujuan agar stabilitas performa tim muda Indonesia tetap terjaga tanpa adanya gangguan jadwal asisten. Ditunjuknya John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia menandai awal baru dari era kepelatihan baru di skuad Garuda. Melansir dari laman resmi PSSI, John Hartman resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Timnas Indonesia Senior dan juga Timnas Indonesia U23. Ditunjuknya pelatih asal Inggris tersebut juga menjadi tonggak sejarah penting dalam pesepak bolaan Indonesia. Uniknya, John Hartman sendiri mengakui terpincut dengan Timnas Indonesia dikarenakan dirinya memiliki visi yang sejalan dengan PSSI. Oleh karena itu, dirinya juga tak hanya menerima tawaran melatih Timnas Indonesia Senior saja, tetapi dirinya juga menerima tawaran melatih Timnas Indonesia U23 sebagai bagian dari rencana jangka panjang PSSI dalam pengembangan para pemain muda. Lebih lanjut lagi, John Hartman juga menyebut jika proyek pengembangan Timnas Indonesia yang bertumpu kepada para pemain naturalisasi keturunan juga turut menarik perhatian darinya. John Hartman menyebut jika proyek naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI memunculkan gairah tersendiri baginya. Oleh karena itu, dirinya memilih menerima tawaran melatih Timnas Indonesia. Pernyataan yang diberikan oleh John Hartman memang cukup ada benarnya. Timnas Indonesia sejak dalam beberapa tahun terakhir memang cukup gencar melakukan proses naturalisasi guna mendongkrak prestasi yang dalam beberapa tahun ini memang memiliki peningkatan signifikan. Kemungkinan besar proyek naturalisasi pemain keturunan tersebut akan kembali dilakukan di masa kepelatihan John Hartman. Pasalnya, PSSI sendiri juga akan memberikan target prestisius kepada pelatih berusia 50 tahun tersebut. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memberikan kepastian mengenai komposisi staf kepelatihan John Hartman di skuad Timnas Indonesia. Nama Nova Arianto dipastikan tercoret dari daftar calon asisten lokal karena PSSI memutuskan untuk memberikan mandat penuh kepada ex-pemain Persib Bandung tersebut guna menangani Timnas Indonesia U20. Sebagaimana diketahui, Hartman telah ditetapkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Figur asal Inggris itu nantinya akan dibantu oleh sosok asisten pelatih asing pilihan pribadinya dalam menukangi skuad Garuda demi mencapai target-target besar yang dicanangkan federasi. Selain itu, Hartman juga dipastikan akan didampingi asisten pelatih lokal untuk melengkapi tim kepelatihannya. PSSI melalui BTN akan menyodorkan nama-nama pelatih muda terbaik Indonesia untuk nantinya diseleksi dan dipilih langsung oleh sang pelatih kepala. Hanya saja Sumarji mengungkapkan, Nova dipastikan tidak akan mengisi slot asisten lokal tersebut. Sebab sang pelatih sudah lebih dulu mendapat kepercayaan penuh untuk menukangi Timnas Indonesia U20 guna menyongsong berbagai agenda internasional yang padat. Penyerang muda Persita Tangerang, Hoki Karaka, menyuarakan optimisme tinggi menyusul penunjukan John Hartman sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia. Pemain andalan lini depan Garuda ini berharap kehadiran pelatih berpengalaman asal Inggris tersebut mampu mentransformasi Timnas Indonesia menjadi kekuatan yang disegani hingga mencapai puncak tertinggi di level benua kuning. Hartman telah resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Penunjukan pelatih berusia 50 tahun itu mendapatkan sambutan positif. Banyak yang berharap dia bisa membawa Garuda terbang tinggi. Hoki yang merupakan salah satu pemain Timnas Indonesia juga menyambut dengan antusias.
Dia berharap Hartman bisa membawa skuad Garuda lebih baik dan menjadi raksasa Asia. Semoga timnas bisa berkembang lebih jauh, dan buat pelatih baru timnas, tolong bantu negara ini jadi yang terbaik di Asia, kata Hoki. Sementara itu, PSSI rencananya akan mengumumkan Hartman secara resmi ke publik pada Senin 12 Januari 2026 mendatang. Figur asal Inggris itu diharapkan bisa membawa timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2030. Bek Wolfsburg yang dipinjam dari klub Premier League Sunderland, Jensen Zilt, mengungkapkan asal-usul darah Indonesia yang dimilikinya. Jensen Zilt merupakan salah satu andalan di lini belakang Wolfsburg. Musim ini, pesepak bola 22 tahun kelahiran Ide, Belanda itu telah mentas dalam 7 laga Bundesliga 2025-2026. Dari 7 penampilan itu, Jensen Zilt 6 kali menghiasi susunan pemain utama Wolfsburg. "Kakek saya berasal dari Indonesia, dari Maluku tepatnya," ujar Jensen Zilt. Musim 2025-2026 terasa spesial bagi Jensen Zilt, sebab ia merasakan langsung atmosfer 2 kompetisi elit Eropa, yakni Premier League dan Bundesliga. Sebelum dipinjamkan ke Wolfsburg, Jensen Zilt sempat mengukir 2 penampilan di Liga Inggris 2025-2026 bersama Sunderland. Mengingat usianya yang masih belia, Jensen Zilt ingin terus berkembang. Ia punya mimpi untuk bermain di klub besar Premier League dan memenangi Liga Champions. Namun di sisi lain, saya tidak ingin memberikan terlalu banyak tekanan kepada diri saya, sebab saya hanya ingin menikmatinya dan menjalani hari demi hari. Karena Anda tidak bisa memasang ekspektasi terlalu tinggi, sebab Anda tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, saya membidik yang tertinggi tentu saja, tutur Jensen Zilt. Joey Pelupessy secara jujur mengaku belum bisa move on usai timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Kegagalan yang dia sebut menghapus peluang terbesarnya tampil di panggung tertinggi sepak bola dunia. Timnas Indonesia dipastikan tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menelan 2 kekalahan pada putaran keempat kualifikasi zona Asia pada Oktober 2025. 2 hasil buruk itu membuat langkah skuad Garuda terhenti lebih cepat dari harapan. Bagi Joey Pelupessy, kegagalan ini terasa sangat berat. Ia menilai kesempatan tampil di Piala Dunia 2026 merupakan peluang paling realistis sepanjang karier internasionalnya. Joey Pelupessy mengaku sangat terpukul ketika peluang itu sirna saat sudah berada di depan mata. Dia menilai hasil di putaran krusial tidak bisa ditawar. Rasa kecewa itu tidak langsung hilang. Joey Pelupessy mengungkapkan dampak kegagalan tersebut membekas cukup lama secara mental. Perasaan itu berlangsung setidaknya selama 2 minggu. Saya bisa saja pergi ke Piala Dunia. Ini satu-satunya kesempatan saya, 100%, kata Joey Pelupessy. Pemain yang kini memperkuat SK Lommel itu juga menyoroti faktor usia. Joey Pelupessy menyadari situasi akan jauh berbeda jika harus menunggu Piala Dunia berikutnya. Jika Piala Dunia 2030 menjadi target selanjutnya, Joey Pelupessy akan berusia 37 tahun. Kondisi tersebut membuat peluang tampil semakin kecil. CEO Sassuolo Giovanni Carnevali memberikan pernyataan tegas mengenai kebijakan timnya pada bursa transfer Januari 2026. Meski tengah menjadi incaran banyak klub besar, Carnevali memastikan tidak akan melepas pemain kunci mereka, termasuk Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes di tengah musim yang sedang berjalan. Itzes menjadi komoditas hangat di bursa transfer Januari 2026. Salah satu raksasa Italia, AC Milan, dilaporkan sangat tertarik untuk memboyong bek tangguh tersebut guna memperkuat sektor lini pertahanan mereka yang sedang rapuh. Namun AC Milan tampaknya harus gigit jari menyikapi ambisi mereka. Carnevali menegaskan bahwa Sassuolo tidak akan menjual pemainnya di bursa transfer musim dingin ini, karena fokus utama klub adalah menjaga stabilitas skuad. Sejatinya, tidak hanya Itzes saja yang menjadi komoditas hangat pada bursa transfer Januari 2026. Tandemnya di lini belakang, yakni Tarik Muharemovic, juga masuk dalam radar bidikan sejumlah klub besar, termasuk ketertarikan yang sama dari pihak AC Milan. Carnevali pun berbicara spesifik mengenai situasi Jai Itzes di dalam skuad. Dia mengakui bek 22 tahun itu merupakan pemain berkualitas tinggi dan berharap sang pemain dapat terus melanjutkan proses perkembangannya bersama Sassuolo.
Terlepas dari hiruk-pikuk transfer tersebut, Sassuolo baru saja menelan kekalahan dari Juventus dengan skor 3-0 dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026.